wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Udah tahu belum kita mau belajar apa? Tahu sih Apa? apa hadis Bu? Ya, yang babnya keseimbangan dunia dan akhiratku dengan usaha dan ibadah. Kita akan bahas ini. Selanjutnya, nah, ada apa enggak sih keseimbangan itu menurut anak-anak? Apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak keseimbangan itu apa? Jadi antara akhirat dan dunia itu harus seimbang. Jadi selain Allah memberikan kita untuk meminta kita untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan ibadah Allah. Nah, tapi kita sebagai umat manusia dan umat Allah itu juga harus memperhatikan usaha kita di dunia. Nah, urusan-urusan dunia itu akan dibahas dalam beberapa hadis, yaitu hadis yang pertama itu ada riwayat Muslim dan Abu Hurairah, dan hadis riwayat Muslim dan Mustawrid. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas hadis yang pertama itu ada hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nah, oke. Mungkin jadi dalam hadis ini itu kita akan membahas 5 hal penting yang berhubungan dengan keseimbangan dunia dan akhirat. Ada berapa? 5. Ya, yang pertama itu ada menjadikan agama sebagai pegangan dalam bertindak. Yang kedua itu ada menjadikan segala urusan dunia sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Yang ketiga, melaksanakan amal ibadah hanya kepada Allah untuk bekal kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dan yang keempat itu ada menjadikan hidup ini selalu bermanfaat di dunia akhirat. Dan yang terakhir itu ada akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Kita bahas satu persatu. Bentuk pengabdian kepada Allah itu kita selain memperhatikan urusan kita di akhirat, tapi kita juga bisa meminta urusan dunia kita bisa dilancarkan. Misal ada apa enggak urusan dunia, contohnya apa? Mungkin enggak lagi urusan dunia, contohnya apa? Ya, cari nafkah, pekerjaan. Terus Mbak? Iya, kita bisa meminta keluarga kita bisa menjadi sarana menghadap orang lain. Itu termasuk husnul khotimah. Mungkin apa sih yang terlintas dari husnul khotimah, Mbak Dinda? Ada sampai katon nih. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu mau memberikan penugasan kepada kalian. Kita melihat nih kemampuan kalian, teman-teman semua, dalam memahami materi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ibu akan bagi beberapa kelompok. 04. Ibu akan mensajikan beberapa studi kasus yang ada di lingkungan kita. Nah, nanti beberapa masing-masing kelompok memberikan mengajukan sebuah pertanyaan masing-masing kelompok. Nah, dari pertanyaan itu dikumpulkan menjadi kan ada berapa kelompok tadi? Ya. Nah, satu kelompok itu mengajukan satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya ada berapa? Ya. Oke, paham nggak Ibu? Oke, setelah pertanyaan itu nanti bisa didiskusikan masing-masing kelompok ya. Kelompok pertama dari Mbak Isvina sampai Mbak Firda. Oke, kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua Mbak Rahel sampai Mbak. Iya. Oke, kelompok ketiga dari Mas Nabil sampai Mbak Sama. Oke, bisa dipahami nggak penjelasan Ibu? Bisa. Mungkin Ibu minta tolong salah satu anak buat jadi sekretaris Ibu deh. Oke, kelompok satu udah nemu belum? Pertanyaannya apa? Mbak Sina, pertanyaannya apa? Ya. Selanjutnya udah tahu kan pertanyaannya tiga itu?
di lembar kerjanya udah tahu kan pertanyaannya apa aja. Nah itu pertanyaan dari itu disesuaikan dengan studi kasus yang ada di lembar. Nah kita dari teman-teman buat cari jawabannya dari pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh beberapa kelompok. Mengerti? Oke. Ibu beri waktu 5 menit buat diskusi. Jadi kalau Mbak Dua ada kesulitan enggak? Kelompok 3 ada kesulitan enggak? Udah semua? Mungkin bisa presentasikan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 dapat studi kasus apa? Ali. Ya. Mungkin dari beberapa kelompok bisa lihat studi kasusnya seperti ini. Mungkin kelompok 1 bisa presentasikan? Oh Mbak Clary bisa berdiri. Biar kelihatan wajah cantik Mbak Clary, Masya Allah. Oke, izin mempresentasikan dari kelompok 1 dari studi kasus. Aduh Mbak kelompok 1. Kami kelompok 2 lanjut. Siapa yang mau presentasi? Oh, Mbak Anda. Oh iya. Oke, kelompok 2 dapat apa? Kerja. Pacar menggambarkan soal yang lebih kode dengan akhirat. Ada tepuk tangan dong buat Mbak Anda. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Oke, Mas Nabil. Jadi kelompok 3 ini mendapatkan studi kasus Topogrina. Terima kasih Mas Nabil. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Nah, udah paham belum terkait dengan materi ini? Ya, pada dasarnya kita sebagai manusia itu harus memiliki keseimbangan di dunia dan akhirat. Jadi selain kita beribadah kepada Allah, akan tetapi kita jangan terlalu fokus hanya mengejar akhirat, akan tetapi kita juga harus memperhatikan keadaan dunia kita, entah itu dari pekerjaan, ilmu dan lain-lain. Mengerti akan memberikan pertanyaan atau game buat kalian. Mungkin bisa perhatikan dulu ya. Apa yang dimaksud keseimbangan dunia dan akhirat tadi apa? B. Benar apa enggak nih? B ya? Yakin? Ya. Yeay, benar. Dapat poin 20.000. Kita menjelaskan tentang keseimbangan dunia akhirat tadi apa? Kecuali A. Betul. Wih. Kan anak-anak paham ya materinya? Tadi udah bener, cuma ibu kurang cepet ngajarnya, nggak apa-apa ya, maaf ya. Kalian pindah-pindah semua kok. Oke. Sebelumnya udah paham kan materinya? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita baca hamdalah bersama-sama.